Lu pernah nggak sih pas SD atau SMP, lu sering banget dijodoh-jodohin sama temen lu, atau bahkan saudara lu itu ngejodoh-jodohin lu sama seseorang. Kayak lu masih kecil aja udah dicie-ciein gitu loh waktu zaman kecil. Nah kalau lu pernah, apa lu nggak heran anak sekecil itu udah diajarin dengan yang namanya cinta-cintaan, dan malah kurang paham sama pelajaran yang disampaikan sama gurunya. Dan mereka lebih paham untuk julitin orang daripada materi yang disampaikan sama gurunya sendiri. Emang iya, orang-orang sekarang itu lebih ngedepanin cinta daripada pendidikan atau ningkatin value mereka sendiri. Gue sekarang mau tanya sama lu sendiri. Mending lu ningkatin harga diri lu atau nilai lu untuk gapai pendidikan setinggi-tingginya, atau ketemu sama orang yang lu cinta, terus ya udah lu jadi bulol alias yang namanya bucin tolol. Kalau lu lebih milih bulol, gua gampar dulu lu di sini. Karena apa? Menurut gue itu nggak penting. Ketika lu udah ningkatin value lu, ketika lu udah berpendidikan yang jauh lebih better, jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitar lu, cinta itu datang dengan sendirinya, bos. Dan dari beberapa penelitian itu ngomong kalau pacaran itu bisa ngalihin perhatian lu dari tujuan akademis lu atau cita-cita yang lu ingin gapai. Dan nggak usah jauh-jauh. Kalau lu masih kuliah terus punya pacar, menurut lu lebih spend banyak waktu sama pacar lu atau spend waktu buat lu kuliah? Dan lu pasti ngorbanin waktu buat pacar lu kan. Dan susah sih emang kalau udah yang namanya bulol itu atau bucin tolol itu. Dan padahal kalau lu kuliah ngeluarin banyak uang, mungkin banyak dari lu yang rantau bukannya malah fokus sama yang namanya belajar, malah lu ngebuang waktu dengan yang namanya lu pacaran. Dan itu menurut gua itu nggak banget untuk di saat lu masih kuliah gitu. Dan belum lagi kalau hubungan yang lu jalanin itu adalah hubungan yang toksik. Ini gue kasih contoh yang agak mencengangkan. Ya lu tahu nggak, kalau lu terlalu fokus sama yang namanya kehidupan percintaan, lu tanpa meduliin tingkat keahlian skill lu, harga diri lu itu bisa aja berujung ke hal-hal yang bahkan lu nggak mau ngebayangin. Kayak kasus mahasiswa satu ini, kejadiannya ini di Surabaya. Diduga karena putus cinta, mahasiswa ini nekat bunuh diri dengan lompat dari lantai 22 di gedung kampusnya. Padahal umur dia baru 20 tahun, yang mana masih panjang perjalanannya, dan mungkin bisa jadi orang yang sukses kalau nggak ketemu sama cinta-cintaan yang mungkin jatuhnya toksik dengan dirinya sendiri. Gue nggak mau nyalain siapa-siapa di sini, tapi lu bisa lihat sendiri dari kasus tersebut. Daripada lu fokus sama percintaan lu, mending lu fokus sama diri lu sendiri buat ningkatin value lu. Kenapa? Ya udah, ini bakal gue bahas di sini, bakal gue breakdown, bakal gue jelasin satu persatu. Yang pertama, kenapa sih lu harus ningkatin value lu? Sekarang gue mau jelasin alasan penting buat ningkatin value lu daripada lu ngurusin hal yang lainnya. Dengan lu ningkatin nilai lu, karir lu bisa terjamin. Karena apa? Ya soalnya sekarang orang dengan keterampilan dan kualitas yang unik itu cenderung lebih dihargai di tempat kerjanya. Kalau lu kerja tapi nggak punya pengalaman, keunikan, keterampilan, jangankan pas mau masuk kerja, pas interview aja lu udah dibuang sama yang namanya HRD. Masih tanya kenapa lagi? Banyak orang yang punya keterampilan aja dibuang, apalagi lu yang nggak mau try hard. Dan nggak cuma masalah kerjaan, tapi masalah hubungan sosial pun itu juga berdampak kalau lu peduliin tentang nilai yang lu naikin atau lu improve tentang diri lu sendiri ini. Orang yang fokusnya buat naikin nilai itu cenderung lebih kepercaya diri dan menarik di mata orang lain. Dan menurut American Psychological Association, kepercayaan diri ini berasal dari pengembangan diri itu dan bisa ningkatin kualitas hubungan sosial dan kemampuan untuk membangun koneksi yang lebih bagus. Ya kalau lu malah fokus cinta-cintaan doang, lu cuma punya pacar doang, ya buat apa? Dan endingnya lu cuman ansos, lu cuman bucin-bucin doang, dan itu nggak penting buat kehidupan lu gitu. Nah kalau udah kebentuk kerjaan dan koneksi lu lewat hubungan sosial, uang juga bakal ngikutin. Lu nggak perlu khawatir, karena kalau lu punya pendidikan yang tinggi, punya keterampilan, orang mana yang nggak mau atau nggak ngelirik sama lu sendiri. Dan boro-boro cewek yang lu kejar, mereka bakal ngejar sama lu sendiri. Dan gak cuma cewek aja yang mepetin lu, kerjaan dan pendapatan tinggi juga bakal ngikutin lu. Dan siapa yang nggak mau coba kalau seperti itu? Kecuali lu mau jadi orang yang tolol, cuma disuruh-suruh aja. Ya gue no comment sih, yang penting gue di sini udah nyampein seperti apa next stepnya ketika lu mau jadi orang yang sukses. Gak stop sampai situ aja, lu bakal tahan banting kalau misal value lu itu udah tinggi daripada lu yang sekarang ini.
sekarang dunia kerja itu makin terus berkembang, dan gak cuma dunia kerja, dunia ini tuh semakin berkembang gitu, teknologi juga berkembang. Dengan lu yang gak berhenti-berhentinya buat belajar, gak akan ketinggalan lah. Makanya penting banget buat ningkatin diri lu dan value lu, pengetahuan lu akan kehidupan di masa depan itu bakal seperti apa gitu. Apa sih yang harus lu lakuin ketika lu mau ningkatin value lu sendiri? Nah, sekarang lu harus fokus. Silahkan lu mau ambil minuman, lu ambil minum kopi, teh, apapun buat nonton gua, terserah. Tapi apapun itu, karena di sini gue mau nyampein apa yang harus lu lakuin buat ningkatin value lu sendiri. Lu harus belajar keterampilan baru. Kalau bisa, yang lama juga di-upgrade. Era digital itu butuh kemampuan kayak analis data, coding, dan komunikasi yang efektif yang pastinya. Kalau menurut World Economic Forum, keterampilan yang udah gue sebut tadi itu termasuk ke top 10 skill yang paling diperluin di tahun-tahun yang akan mendatang. Kalau ngertiin mood cewek, itu ya nggak termasuk dalam 10 skill tersebut. Makanya lu harus fokus sama apa yang gue sampein tadi. Lu bisa ambil kursus online di platform, atau lu bisa dengerin atau tontonin kayak video-video gue sekarang ini, gimana caranya lu ningkatin value, lu ningkatin diri lu, pengetahuan dan sebagainya. Sama aja kan, lu belajar hal-hal baru untuk tingkatin pendidikan lu. Orang dengan pendidikan tinggi itu potensinya jauh lebih tinggi. Lu jangan cuma stop di SMA aja, tapi lu harus lanjutin lah kuliah sampai S1, S2, S3. Ya apapun itu pendidikan lu harus kejar lah. Terus buat dapetin juga sertifikat tambahan, lu bisa datang ke seminar dan lokakarya atau apapun itu gitu. Sehingga udah dapet nilai, lu naikin peluang pula. Ajaklah cewek lu kalau lu masih berniat untuk pacaran atau lu deket sama orang, ya ajaklah pacar lu itu untuk memperluas jaringan sosial lu. Dan ketika lu udah pinter tapi lu koneksi juga nggak ada, ya percuma juga bros. Networking itu lebih ngebantu lu buat nemuin peluang baru, mau itu buat karir lu atau pengembangan diri lu sendiri. Lu bisa ikut komunitas yang relevan dengan bidang-bidang yang lu minati, atau kalau enggak lu bisa manfaatin media sosial kayak LinkedIn biar terhubung sama orang-orang lain yang di LinkedIn ini banyak banget orang hebat gitu. Nah, simple kan caranya. Nah, kalau lu mau lebih-lebih lagi, jangan males-malesan. Lu bisa baca buku, jangan cuma bacain chat pacar lu doang atau chat yang nggak penting. Nah, kapan lu bisa majunya kalau lu masih terus-terusan kayak gitu loh. Orang yang baca buku non-fiksi tentang nilai diri, bisnis, atau psikologi yang punya wawasan jauh lebih luas dan keterampilan berpikir kritis, gue udah pernah bahas di video-video gue sebelumnya. Lu bisa tonton aja di sini. Lu bisa mulai baca buku kayak buku Atomic Habits. Nah, dan jangan lupa, lu juga harus tentuin tujuan hidup lu juga. Tetap jaga kesehatan, lu bisa olahraga, lu bisa ngelakuin apapun, aktivitas apapun. Olahraga itu juga murah, lu lari aja udah nggak bawa apa-apa gitu, lu nggak ngeluarin duit apa-apa gitu. Dan kalau lu punya tujuan hidup, lu bakal cenderung lebih bahagia dan produktif lah pokoknya. Tapi kalau lu punya tujuan hidup cuman foya-foya aja, pengen jalan sama cewek ini, cewek itu, cewek ini, ya lu bakal hidupnya susah bos. Dan lu bakal stuck di situ-situ aja. Lu juga harus bisa keluar dari yang namanya zona nyaman. Apa sih gunanya? Ya biar bisa ningkatin kemampuan adaptasi dan memperluas sudut pandang lu tentang dunia. Jangan stuck sama satu titik aja kalau lu nggak mau ninggalin titik itu. Ambil resiko kecil juga bukan suatu yang masalah. Misal kayak berbicara depan umum, lu bisa coba ambil proyek baru yang menantang gitu, yang lu bisa ngomong di depan umum gitu. Dan kebetulan gue sekarang lagi syuting di sekolahan SMK Raden Umar Said, dan dia itu sangat fokus dengan development siswanya dengan cara ketika dia ngerjain, karena di SMK Raden Umar Said ini dia fokus di animasi 2D, 3D, AR, VR dan anything, dan lu harus bisa mempresentasikan gimana caranya lu ngebuat ini dari A sampai Z sehingga lu bisa memperoleh yang namanya public speaking dengan bagus. Nah, itu lu bisa dapetin di SMK Raden Umar Said. Dan ternyata yang bikin gua amazed itu biaya sekolahnya yang cukup relatif murah buat dapetin ilmu itu semua. Ya kali, SPP buat orang lokal Kudus ini cuma 500 sampai 650 ribu rupiah. Dan yang di luar Kudus itu cuma 750 sampai 1.350.000 rupiah. Gimana? Murah banget nggak? Lu bisa dapetin ilmunya itu semua di SMK Raden Umar Said. Dan sebenarnya nggak sulit kok buat lu itu ningkatin value lu. Asalkan lu mau fokus dan usaha. Percuma kalau emang dari sananya lu itu nggak fokus sama hal-hal yang nggak penting amat. Kayak masalah cinta monyet atau apalah itu yang nggak penting, itu udah lu buang jauh-jauh. Dan lu harus percaya sama gua, kalau nilai lu udah tinggi, ntar cinta itu bakal ngikutin
lu dengan sendirinya. Dan gak cuman cewek yang ngejar lu, bahkan orang tua itu bakal ngejar lu. Udah itu pasti, itu suatu hal yang pasti banget. Oke, thank you teman-teman semua. Semoga lu bisa improve tentang diri lu sendiri dan lu harus berani keluar dari zona nyaman lu. Oke? Gua Hida di sini, signing out dan thank you.